Halo pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Klinik Koperasi persembahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY. Dan pada hari ini kita akan membahas tema mengenai pengembangan usaha pondok pesantren melalui Kopontren. Nanti kita akan membahas apa itu Kopontren, lalu pengembangan usahanya seperti apa, dan tentunya sudah hadir 3 narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Yang di sebelah saya, ini yang pertama ada dari Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Setio Hastuti atau disapa Bu Tuti. Bu Tuti, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu Tuti. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Terima kasih sekali. Kemudian di sebelahnya ada Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Bapak Aslam Ridho. Pak Aslam, apa kabar Pak Aslam? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Semangat Bapak ya. Matur nuwun, Pak Aslam sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Dan narasumber yang terakhir dari Ketua Yayasan Ponpes Al Furqon, Pak Zafri Fauzan. Pak Zafri, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan tema kita adalah pengembangan usaha pondok pesantren melalui Kopontren. Ya, mungkin ini banyak pemirsa yang belum familiar apa itu Kopontren. Nah, dari Bu Tuti mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu, Bu Tuti, apa itu Kopontren itu, Bu? Makasih Mbak Noris. Kopontren itu singkatan dari Koperasi Pondok Pesantren. Ya, kita tahu koperasi itu adalah salah satu badan usaha yang didirikan oleh orang per orang ya. Jadi di sini ada kebersamaan kekeluargaan gitu yang didirikan oleh pondok pesantren. Nah, ini biasanya awal pendiriannya itu biasanya untuk melayani siswa dari pondok atau mungkin penghuni pondok lah, untuk mempermudah pelayanan gitu ya, dalam bentuk bisnis dari pondok, biasanya seperti itu. Nah, ini yang ada di Jogja sebagian besar. Kopontren ini adalah salah satu jenis yang diambil adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen itu yang menyediakan kebutuhan bahan pokok itu ya. Jadi karena tadi saya matur bahwa ini untuk melayani siswa-siswi maupun penghuni pondok lainnya gitu, sehingga biasanya yang diutamakan adalah kebutuhan dari anggota atau penghuni dari pondok itu Kopontren. Nah, ini apa Bu, yang ada bedanya nggak Bu, koperasi pondok pesantren dengan koperasi yang lainnya sama ataukah ada yang membedakan itu Bu? Kalau nama koperasinya sama, koperasi gitu ya. Apakah itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasanya sama, tapi hanya Kopontren ini dispesifikkan karena didirikan di dalam pondok pesantren gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Zafri nih selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Furqon. Ya Pak ya. Pak, mungkin boleh diceritakan ini awal mula atau apa yang mendasari kemudian untuk membentuk koperasi pondok pesantren ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi koperasi pondok pesantren di tempat kami, Kopontren Al Furqon, itu kan sejarahnya berdirinya itu bersamaan dengan dulu berdirinya pondok pesantren. Itu jadi kami di generasi kedua sekarang. Ya. Dulu sekitar tahun 70-an 4 itu kami ada pondok pesantren yang santrinya masih ngalong, belum mukim. Kemudian tahun 82 kami mendapatkan piagam pondok pesantren, mulailah menjadi pondok pesantren. Santrinya tidak hanya laju, tapi kemudian menginap di sana. Nah, kemudian karena kebutuhan di internal pondok pesantren itu juga kemudian terus bertambah, maka kami mendirikan koperasi pondok pesantren seperti pondok pesantren yang lain juga saat itu, seperti itu. Kalau untuk layanannya sendiri Pak? Nah, untuk layanan itu alhamdulillah mulai tahun 2012 kami
ada beberapa unit usaha gitu. Jadi ada tadi unit perdagangan untuk yang memenuhi kebutuhan pokok, yang sekarang alhamdulillah tidak hanya memenuhi kebutuhan internal kami, tapi juga kami sudah keluar gitu. Jadi ini beberapa minggu yang lalu Bu, alhamdulillah kita dapat pesanan dari salah satu penyelenggara Yayasan Baitul Mal untuk pengadaan beras di beberapa pondok pesantren di Bantul. Kebetulan kami tempatnya di Sanden itu kan kebanyakan petani. Jadi kami alhamdulillah bisa ngambil dari petani langsung. Gitu. Jadi bisa lebih meluas, tidak hanya internal. Selain itu, kami juga ada unit usaha simpan pinjam syariahnya juga. Gitu. Jadi makanya kami termasuk jenis koperasinya koperasi konsumen. Ada beberapa jenis unit usaha yang ada. Oke, baik, terima kasih Pak Zafri. Saya mau bertanya ke Bu Tuti lagi. Bu Tuti, kalau melihat ini kondisi Kopontren yang ada di DIY ini sejauh ini perkembangannya seperti apa ini Bu? Bagus, malah ada beberapa pondok pesantren sedang dalam posisi mau mendirikan koperasi di kami, minta pendampingan karena memang supaya usaha bisnis itu berkembang. Kalau misalnya dikelola oleh pengelola pondok biasanya samben itu, tapi kalau dikelola secara bisnis, secara profesional dengan badan usaha, ini akan lebih berkembang. Ini saya amati di beberapa koperasi gitu ya, di beberapa pondok pesantren yang ada Kopontren itu memang toko-tokonya itu ada yang malah berkembang melayani di luar gitu ya, di luar pondok, malah ada yang mendirikan toko di pinggir jalan itu, sehingga masyarakat yang melalui jalan itu, jalan dalam provinsi itu malah mampir, banyak konsumennya dari jalan gitu. Jadi inilah contoh ya, ada beberapa koperasi yang mungkin sudah mulai menggeliat dan itu membuat pondok pesantren yang lain tuh ingin seperti itu, sehingga memang ada beberapa sudah ke kami untuk minta didampingi bagaimana untuk pendirian Kopontren gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Tuti. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Aslam. Pak Aslam, kalau Pak Aslam melihat ini Pak Kopontren atau keberadaan Kopontren di daerah istimewa Yogyakarta ini seperti apa kalau Bapak melihat perkembangannya? Jadi pesantren itu sebuah entitas. Entitas, kalau tadi pertanyaannya bedanya apa koperasi di pesantren dan di luar pesantren. Pesantren itu sebuah entitas yang di situ ada sebuah organisasi badan hukum, yang di situ ada santri, ada pengasuh, ada sebuah entitas itu. Data per hari ini kalau saya melihat data di Bapeda yang bersumber dari Kemenak itu, jumlah pesantren di DIY itu ada 417 update Bapeda per tahun berjalan hari ini, per bulan Juni kemarin, dari bulan pertama. Tentu ini kalau saya matur ada 417 itu sing terdaftar neng Kemenak, artinya yang sudah punya izin operasional. Ada beberapa pondok pesantren yang belum punya izin operasional, atau memang ada pesantren yang belum kerso ngurus izin operasional. Jadi kalau ada 417 pesantren di Yogyakarta itu update per tahun anggaran berjalan hari ini yang bersumber dari Kemenak. Kemudian kalau dilihat dari jumlah santri se-daerah istimewa Yogyakarta, data dari Bapeda itu per bulan Juni kemarin itu ada 40.000 santri. Kalau kita melihat di datanya Kemenak, satu data Kemenak itu ada 50.000 sekian. Itu sekali lagi untuk pesantren yang terdaftar, yang punya izin operasional. Jadi kalau saya hari ini matur ada 50.000 santri, maka ada banyak sekian santri di pesantren yang belum punya izin operasional, yang tidak terdaftar di Kemenak. Ini entitas, sebuah entitas. Sama dengan koperasi sekolah, itu dia koperasinya entitas unit sekolah itu. Koperasi pegawai. Bedanya apa koperasi pegawai kalau bukan koperasi bukan pegawai. Berarti koperasi itu untuk entitas pegawai itu.
Nah, sama juga dengan koperasi pesantren. Tentunya ini pemahaman kami adalah koperasi untuk entitas pesantren itu. Nah, melihat entitas yang demikian besar, maka memang sangat potensial bagi pemerintah daerah untuk bagaimana menumbuh kembangkan koperasi di pesantren itu. Menurut saya ada beberapa kemudahan dibandingkan dengan yang di luar pesantren. Misalnya koperasi itu dikembangkan di pesantren. Kemudahan itu misalnya organisasinya relatif sudah terbangun. Ada pengurusnya, kemudian ada pengasuhnya, kemudian ada wali santrinya di situ. Kemudian ada kegiatan usaha di entitas itu. Sehingga kalau misalnya itu dikelola dengan badan usaha yang namanya koperasi itu akan lebih mudah mengembangkan koperasi di pesantren itu. Itu kalau kita melihat potensi entitas itu. Dan ini sebenarnya sudah digagas oleh pemerintah pusat tahun 1987 itu. Pemerintah pusat itu sudah punya program Kopontren ini. Tahun 1987 ini di Jakarta ini berdiri, kalau nggak salah ada 60 koperasi pondok pesantren. Tetapi karena waktu itu programnya pemerintah pusat gitu. Karena untuk mendirikan koperasi itu kan tidak cukup ngelahirke ya Bu ya. Ya ngelahirke, ya ngomong gitu, ya ngopeni. Sampai dia ya nyusoni, ya netah sampai dia jalan itu. Koperasi itu begitu, nggak bisa hanya cukup dilar ketok itu, jur tinggal lunga itu nggak diasuh. Nah, tahun 1987 itu Kementerian Koperasi bukan hanya Jogja, di provinsi yang lain juga. Kebetulan di Jogja kalau nggak salah ada 60 koperasi pondok pesantren, akan tetapi ya waktu itu sebatas fasilitasi pendirian. Sehingga bagi pesantren yang memang sudah punya kegiatan usaha, kayak misalnya Carrefour tadi itu, yayasan ini punya SK pendirian tahun 82 pondoknya. Tentu 82 itu punya SK pondok, mungkin sudah dimulai kegiatan usaha ekonominya itu tahun 90 mungkin sudah dimulai, tapi belum berbentuk koperasi. Nah, bagi pesantren yang sudah punya kegiatan ekonomi di pesantren itu pada tahun 1987 itu bisa tune in langsung kegiatan usahanya itu diaplikasikan pakai koperasi. Yang kita update hari ini sampai hari ini dari sekitar 60 itu baru kalau nggak salah 6 apa 5 pondok pesantren Kopontren yang aktif itu, yang aktif, yang hidup. Kalau saya matur hidup itu kegiatan manajemennya ada RAT-nya itu. Kalau nggak salah hari ini tinggal ada sekitar 6 koperasi pondok pesantren yang salah satunya adalah Al-Furqon. Nah, artinya apa? Artinya pengembangan koperasi di pesantren ini menurut saya sangat potensial untuk dikembangkan. Hari ini saja Bank Indonesia itu mempercayakan pesantren untuk mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi. Bank Indonesia memfasilitasi pesantren dengan program Happy Trend, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Itu dampingan dari Bank Indonesia. Artinya Bank Indonesia sebagai institusi yang punya kewenangan, punya kapasitas memotret pertumbuhan ekonomi di satu wilayah saja itu percaya dengan pesantren untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi bahkan bisnis di pesantren dengan wadah yang yang didirikan oleh BI bernama Happy Trend itu, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Mungkin Al-Furqon juga termasuk anggota Happy Trend itu. Ini kalau saya matur, saya di Komisi B sangat optimis kalau entitas pesantren ini ditumbuh kembangkan koperasinya. Oke.
Baik, terima kasih Pak Aslam. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Bu Tuti tadi terkait dengan izin operasional di Kopontren itu seperti apa itu Bu, untuk persyaratannya ataupun pendiriannya seperti apa itu Bu? Ya, sama dengan yang lain. Kalau izin usaha untuk koperasi ya sama dengan koperasi lain. Ya tadi seperti Pak Aslam mendika bahwa ada koperasi pegawai negeri, koperasi ABRI, koperasi ini entitas, hanya membedakan adalah lingkup keanggotaan atau mungkin pelayanan gitu ya. Tapi sama dengan yang lain gitu ya. Tetap harus mendaftar melalui notaris lewat Kemenkumham gitu untuk mendapatkan badan usaha, badan hukum pendirian koperasi. Kemudian yang terbaru ini juga harus ada izin usaha simpan pinjam. Kalau misalnya untuk simpan pinjam sesuai dengan Permen 8 2023 Permenkop itu harus berbasis OSS. Jadi melalui DPM PTSP Dinas Penanaman Modal Satu Pintu itu harus seperti itu, sama dengan yang lain. Nah, makanya karena sama kami memandangnya tidak lagi ini Kopontren, ini bukan, tidak, tetapi kami samakan semua. Ini salah satu Kopontren yang di DIY yang masuk pada ini koperasi modern binaan kami gitu. Jadi kami memang mendorong, kami tidak memilih Kopontren nanti ditandingkan dengan Kopontren, tidak. Semua yang memang maju memang ini kami nilai sesuai dengan indikator kementerian gitu ya. Ini nilai koperasi modern gitu ya. Nah ternyata Kopontren Al Furqon ini masuk gitu ya. Ya masa ya kami bina sebagai koperasi modern, tidak kami beda-bedakan, tidak. Seperti itu. Jadi pembinaan dari kami sama semuanya. Kami dorong untuk bisnis juga sama dengan yang lain gitu. Oke, untuk kegiatan pembinaan, pendampingan ataupun sosialisasinya kepada koperasi itu seperti apa kok dari dinas itu Bu? Kalau kami mempunyai namanya klinik koperasi ya Mbak. Klinik koperasi ini adalah bagaimana kita membina dari 6 aspek. 6 aspek SDM, aspek kelembagaan, kemudian produksi, keuangan, pemasaran, digitalisasi. Ini kami dampingi koperasi-koperasi ini mengisi rekam mediknya dulu masing-masing gitu ya, mengisi di klinik koperasi bagaimana kondisi kesehatannya, kondisi kinerjanya bagaimana, kemudian hasil pemkesnya bagaimana yang sudah pemeriksaan kesehatan maksud saya itu dimasuk, sehingga kami tahu kalau pada saat nanti kami mau mendampingi, tinggal lihat rekam medis di koperasi Kopontren ini ya, Kopontren Al Furqon ini, seperti ini berarti yang harus didampingi A, B, C. Nah inilah kami menyamakan semua perlakuan pembinaan, pendampingan dan lain sebagainya ya melalui klinik koperasi tadi dari 6 aspek. Ini koperasi ini harus ditingkatkan permodalannya misalnya seperti itu. Nah kalau sudah sehat, sudah bagus seperti Kopontren ini berarti harus lebih cantik nih gitu. Lebih cantik artinya harus dibina untuk bagaimana pengembangan usahanya gitu. Jadi klinik itu tidak hanya mengobati yang sakit tapi juga mempercantik, kan ada klinik kecantikan Mbak. Ya, ini betul. ya operasinya biar lebih cantik gitu. Itu yang kami lakukan. Plastik. Oke, baik, terima kasih Bu Tuti. Saya mau bertanya ke Pak Zafri. Nah, pengembangan usaha yang ada di Kopontren Ponpes Al Furqon ini seperti apa itu Pak pengembangan usahanya Pak? Ya, jadi menyambung tadi dari Pak Aslam maupun Bu Tuti, kalau dikatakan koperasi berbasis entitas itu sebenarnya pesantren itu punya potensi yang lebih kalau menurut saya. Karena kalau seperti sekolah, itu kan anggotanya kan siswa yang tercatat. Mungkin orang tua nggak bisa masuk ya, Pak Aslam. Koperasi pegawai, sesuai dengan apa yang mendapatkan SK sebagai pegawai di institusi itu. Tapi kalau pesantren itu bisa lebih luas. Karena santri di kami, selain santri anak-anak yang nyantri mondok, kami juga ada majelis-majelis taklim yang santrinya itu masyarakat umum.
Kami punya kajian setiap lapangan, setiap Ahad pagi, setiap 2 minggu sekali, setiap setengah tahun gitu. Dan kemudian untuk yang santri mondok juga ada orang tua walinya gitu. Setelah lulus, keterikatan santri dengan pondok itu mungkin juga agak berbeda dengan sekolahan, karena kami membangun secara kultural sehingga istilahnya alumni sekolah di kami tapi tetap santri selamanya seperti itu. Jadi sebenarnya dari potensi itu memang luar biasa sebenarnya. Cuma memang adalah bagaimana pesantren itu bisa membangun kooperasi dengan pendekatan manajemen yang tadi dikatakan Ibu, profesional, sehingga kemudian bisa manajemennya berjalan bagus, mendapatkan kepercayaan juga dari anggota yang memang potensi anggotanya kalau pesantren sangat luas seperti itu. Nah, untuk Kopentren Al Furqon alhamdulillah saat ini memang sudah relatif berkembang bagus. Jadi kami mendapatkan badan hukum tahun 97. Saya tidak tahu dulu yang 60 itu termasuk Kopentren Al Furqon apa tidak. Yang tahun 80-an. Tapi alhamdulillah kami mengistilahkan kami sudah bertransformasi dengan pendekatan manajemen tadi, Mbak. Jadi kami sangat sadar bahwa ada beberapa hal dari internal kami yang mungkin perlu backup dari luar. Kami kolaborasi dengan teman-teman dari luar untuk pendekatan tadi, selain minta bimbingan dari dinas. Alhamdulillah dari unit-unit usaha yang ada sekarang sudah berkembang bagus. Tadi ngobrol sebelum kita mulai, alhamdulillah sekarang aset 2012 kami bermodalkan 60 juta. Sekarang alhamdulillah aset sudah hampir 7,5 miliar. Itu total dari beberapa unit usaha kami. Oke, baik. Itu dari tadi perdagangan sektor real maupun dari simpan pinjam syariah. Oke. Baik, terima kasih Pak Zafri. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Aslam terkait dengan pengembangan usaha yang ada di Kopentren ini, Pak. Nah, bagaimana kemudian menumbuh kembangkan Kopentren itu sendiri? Apa, Pak, upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Kopentren itu, Pak? Jadi kalau mau kita identifikasi potensi usaha di pesantren itu, seperti yang tadi diingatkan Gus Zafri tadi, di dalam entitas 50.000 santri itu mereka, ini kalau yang terdata itu pasti dia mukim, bukan yang majelis taklim itu. Nah, ini dia mukim di pesantren. Kalau angka 50.000 itu dia mukim di pesantren, maka untuk kebutuhan alat tulis kantor saja sekian. Untuk kebutuhan cuci mandi itu sudah sekian saja. Belum kebutuhan untuk makan minum. Itu untuk sekian, untuk 50.000 santri itu butuh alat tulis, butuh sabun, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian gitu. Ini kan sebenarnya potensi untuk usaha yang bisa dikelola oleh pesantren. Saya husnudzon beberapa pesantren mungkin sudah mengelola, tapi mungkin belum semua dengan termekanisir seperti Al Furqon, dengan badan hukum koperasi. Mungkin beberapa masih manual mungkin. Nah, koperasi menurut saya solusi, karena koperasi kan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi kalau tadi anggotanya itu bisa santri mukim, bisa wali, bisa jamaah, bisa pengasuhnya, itu kan semua di dalam entitas itu. Orang bakal mungkin NPL-nya tinggi nggak kalau di rendah loh, rendah. Simpan usaha, simpan pinjamnya LPR rendah. Karena apa? Terkontrol gitu. Anggotanya terkontrol. Beda kalau anggotanya itu misalnya saya mendirikan koperasi di rumah saya. Anggotanya wong kecamatan kono, ono sing kelurahan kono adoh-adoh gitu. Kadang-kadang ada orang datang daftar sebagai anggota, aku ora ngerti sapa kuwi. Tapi kalau di pesantren kan cetha gitu. Misalnya anggota jamaah lapanan misalnya. Pesantren tahu ikatan emosional jamaah dengan pesantren. Orang bakal
ora bakal ngemplang, ora bakal melayu. Ini potensi yang tadi saya ngatur. Nah, oleh karena itu kalau bentuknya apa itu, kalau bentuknya atau bagaimana mengembangkan koperasi di pesantren, itu berangkat dari itu saja. Itu sudah banyak kegiatan yang bisa diwadahi oleh koperasi. Dan sekali lagi hari ini sudah banyak pesantren yang duwe kegiatan ekonomi produktif sebenarnya. Tapi sekali lagi mungkin belum terkelola dengan lembaga yang bernama koperasi. Misalnya tadi kegiatan untuk pengadaan makan minum, ini beberapa sudah dikelola oleh pesantren. Karena sekarang kalau dulu itu saya mondok, mungkin dulu Gus Zafri juga masih mondok itu iseng liwat dewe, masak dewe. Itu dulu. Lah sekarang ini kan tidak mungkin lagi. Santri njurkon masak dewe, blonjo ning pasar, blonjo ning warung. Tidak mungkin. Sekarang wis ra zamane lagi ya gitu. Sehingga tidak mungkin santri mengelola sendiri kebutuhan makan minumnya sehari-hari. Kalau dulu masih mungkin kan. Saya dengan Gus Zafri mungkin dulu masih ngelola sendiri ya Gus ya. Dari rumah sangu kambil. Ya, sangu kambil, sangu beras itu dulu kita ngelola sendiri. Sekarang kan tidak mungkin. Maka sekali lagi itu dari potensi itu saja. Kalau pertanyaannya bagaimana mengembangkan koperasi di pesantren, ngelola itu saja itu sudah potensinya besar. Apalagi tadi Al-Furqon sekarang sudah mengembangkan usahanya keluar melayani masyarakat di sekitar, bukan hanya anggota santri dari Al-Furqon, sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembiayaan dan sebagainya. Ini kan sangat bagus. Saya dengar-dengar forum komunikasi pesantren di DIY ini malah sudah punya bis ya Gus ya. Yeah. Itu sudah punya bis loh, punya 2 bis. Bis angkutan wisata itu. Nah, itu forum komunikasi pesantren DIY. Nah, misalnya di Yogyakarta ini ada koperasi primer apa sekunder kalau yang sekunder yang membawahi primer. Yang sekunder ya, misalnya ada koperasi sekunder itu di Kopontren, koperasi sekunder Kopontren. Nah, yang ini nanti bisa mendampingi pesantren-pesantren kecil yang mungkin jane wis ana kegiatane tapi durung terbentuk koperasi. Dengan adanya koperasi sekunder ini bisa menjadi gugocekan itu nek cara mlaku. Karena kalau hari ini tadi saya ngatur forum komunikasi pesantren di itu bis duwe. Kemudian kegiatan ekonomi di pesantren itu udah banyak. Nah, kalau misalnya kaitan dengan daya dukung pendanaan itu, kalau ada koperasi sekunder, saya yakin banyak lembaga-lembaga, badan-badan usaha keuangan nanti akan tertarik dengan koperasi sekunder Kopontren ini tadi. Oke, baik, saya mau bertanya kepada Pak Zafri. Tadi dikatakan kalau di Kopontren Al-Furqon ini sudah melayani masyarakat di luar ya, artinya tidak hanya untuk pondok sendiri ya Pak ya, atau bagaimana Pak? Silakan. Iya Pak, jadi di kami untuk unit usaha pembiayaan dan simpan pinjam syariah, kita juga sudah memulai untuk melayani tidak hanya internal pondok pesantren seperti itu. Jadi ya tentu saja dengan pendekatan manajemen yang terus kita tingkatkan lah. Jadi supaya tetap terjaga kualitas dari unit usaha kita, termasuk yang sektor real juga gitu. Jadi kami juga toko kita buka tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan santri, tapi masyarakat umum itu kalau membutuhkan juga bisa. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Zafri. Saya mau bertanya kepada Bu Tuti. Tadi dikatakan Pak Zafri kalau pesantren itu bisa membangun koperasi yang manajemennya profesional gitu, artinya itu masih menjadi PR gitu ya. Jadi perlunya manajemen yang profesional di Kopontren. Nah, bagaimana kalau Ibu melihat? Silakan. Iya. Jadi seperti tadi gitu ya Pak Aslam gitu ya, bahwa memang
ekonomi kegiatan ekonomi di dalam pesantren itu berjalan pasti ada ya, karena kebutuhan dari santri dan lain sebagainya itu berjalan. Namun kalau itu dikelola oleh pondok, ya mungkin sekarang sebagian besar dikelola pondok, itu akan berbeda dengan dikelola oleh sebuah badan hukum, badan usaha. Nah ini di koperasi pondok pesantren ini kalau sudah mempunyai badan usaha, dia akan lebih luas, lebih leluasa, juga lebih luas jangkauannya gitu. Tadi seperti yang Pak Zafri tadi, bahwa sudah melayani masyarakat, berarti masyarakat itu sudah boleh menjadi anggota koperasi. Kalau dikelola oleh pondok, oleh yayasan, biasanya kan tidak melibatkan masyarakat luas, dengan diri melibatkan masyarakat. Karena apa? Karena tadi peminjaman hanya boleh dilakukan oleh anggota, itu oleh anggota koperasi. Tetapi kalau misalnya bergerak di sektor real, tadi Pak Zafri ngendiko juga bahwa kita sudah menyediakan beras ke pondok-pondok yang lain. Nah ini adalah suatu usaha dari pondok pesantren yang mulai berjalan keluar. Melihat peluang. Banyak pondok pesantren di Jogja tadi seperti ngendikane Pak Aslam. Ada 6 kopontren. Nah, kalau yang 600 tadi dikelola oleh 61 harusnya berasnya ke 100 koperasi harusnya. Ke 100 pondok ini nanti saya tagih, Mbak. 100 pondok gitu. Kemudian usaha-usaha lain juga tokonya itu bisa melayani koperasi yang lain itu. Nah, ini yang membuat koperasi itu tidak kopontren itu tidak melulu di entitasnya di masyarakat sekitarnya, tetapi itu keluar sehingga orang itu mengenal bahwa pondok pesantren ini punya bisnis, punya usaha yang memang bisa berkembang gitu. Nah inilah yang melihat peluang keluar inilah tidak semuanya bisa gitu ya, sehingga ini yang membedakan satu kopontren dengan kopontren yang lain itu, Pak. Nah ini kita dorong, ada potensi apa lagi, Pak? Gitu. Ada potensi mulai air mineral. Nah itu nanti harus mendekati lembaga-lembaga yang lain gitu. OPD itu bisa, itu harus bisa gitu. Nah inilah yang terus kami dorong ke kopontren gitu, supaya lebih profesional dalam pengelolaannya gitu. Oke. Mungkin dari Pak Zafri tadi mau menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Tuti, monggo silahkan mau menambahkan. Siap, dengan dukungan dari dinas nanti. Jadi memang jadi ada ya Bu, mungkin. Jadi yang pertama dari sisi masyarakat sendiri, bahwa kesadaran untuk berkoperasi. Jadi selama ini kan kita ya dalam hal kita pengembangan ekonomi itu kan sering terjadi mungkin ya Pak Aslam, bahwa kita itu posisinya kalah ketika kemudian bersaing dengan yang mempunyai modal yang lebih besar. Sementara kita kan orang-orang kecil gitu. Salah satu jalan paling efektif menurut saya adalah kita berkumpul menjadikan satu, sehingga kecil-kecil banyak itu akan menjadi lebih besar. Itu kan mungkin salah satu dari idealisme koperasi gitu, yang nanti kemudian ketika ada hasil yang dihasilkan kemudian akan kita bagi sesuai dengan porsi masing-masing tadi, sahamnya berapa. Itu kan kemudian di dalam perekonomian akan kemudian kita bisa lebih bersaing karena anggota yang semakin banyak, kemudian mengumpulkan modal yang kecil-kecil tadi tapi dikalikan banyak, sehingga kemudian kita bisa lebih bersaing. Ini perlu penyadaran kepada masyarakat bahwa koperasi itu tidak hanya sekedar jargon di Indonesia, memang itu betul-betul perlu untuk bagaimana ekonomi kita itu kemudian bertumbuh. Gitu. Khususnya kami di pesantren, karena kami juga memiliki tanggung jawab secara moral dan pendidikan. Kemudian yang kedua dari sisi manajemen, mau tidak mau ini harus kita akui. Selama ini sentuhan itu, pendampingan itu untuk pondok pesantren harus kita akui perlu terus ditingkatkan. Bagaimana kemudian koperasi yang itu kemudian aktivitasnya itu ke bisnis, quote unquote, ekonomi, itu kemudian kami di pesantren itu semakin pintar dan semakin terampil gitu. Mungkin perlu Bu, suatu saat kami
disupport untuk yang sudah punya pengalaman expert, sehingga bagaimana sukses story mereka, sehingga kami bisa benar-benar terinspirasi. Karena ketika manajemen sudah baik, kemudian masyarakat akan lebih percaya. Yang ketiga menurut saya adalah supporting system dari Bu Tuti, dari Pak Aslam, dari penuh kebijakan, kemudian nanti akan kemudian bisa mengembangkan Koponten itu. Karena sebenarnya kalau itu kalau dulu kita ngaji ada maqasid syariah, itu 5 itu kan salah satunya hifdzul mal, menjaga harta, itu sama dengan hifdzul din, hifdzul nafas, sama. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian pengetahuan dan keterampilan kami di pondok pesantren, bagaimana harta itu bisa kemudian kita jaga dalam pemaknaan sehat, syukur-syukur bisa berkembang, itu selaras sebenarnya dengan adanya pondok pesantren. Itu kira-kira Pak. Oke, kalau kendalanya sendiri yang dialami oleh Kopontren untuk mengembangkan usahanya selain tadi yang disebutkan tadi, apa kendala yang lainnya nih Pak? Jadi tadi ya dari pendekatan manajemen, ya mungkin ketika kami sudah terjun seperti pada posisi sekarang, kendalanya adalah kendala ketika kita masuk pada ekosistem bisnis. Jadi di sana ada persaingan, kemudian ada ya seperti itu. Jadi bagaimana kami harus mencari pasar, harus belajar. seperti itu kita harus belajar meningkatkan posisi, karena memang sekarang zaman sudah sedemikian cepat juga berubah. Itu ketika kami membuka semacam toko kelontong, kami juga kan sekarang sudah banyak Maret yang pendekatannya sedemikian, kita harus mengikuti itu. Ya, seperti itu. Jadi lebih ke tantangan sebenarnya kalau dari kami memandangnya. Bukan lagi kendala, tapi lebih ke tantangan bagaimana kemudian kita bisa mengikuti itu terus, sehingga kami juga bisa bersaing dalam tanda petik untuk kemudian meningkatkan kebutuhan kita. Oke. Baik, terima kasih Pak Zafri. Saya mau bertanya kepada Pak Aslam. Pak Aslam, tadi dikatakan Pak Zafri kan perlu pendampingannya perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, kalau dari Dewan sendiri sejauh ini dukungan apa Pak nih yang sudah diberikan untuk Kopontren terkait dengan pengembangan usahanya mereka ini Pak? Kalau DPRD itu punyanya tiga fungsi dan 3 kewenangan. Fungsi dan kewenangan yang pertama terkait dengan legislasi, produk perundang-undangan, kerangka regulasi, dan yang kedua itu budgeting, yang ketiga pengawasan. Dari fungsi dan kewenangan legislasi tahun 2021 kemarin kita sudah menginisiasi Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan Koperasi DIY. Kerangka regulasi itu inisiatif dari Komisi B. Kerangka regulasi itu sengaja kita susun untuk agar bisa menjadi sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah dan seluruh perangkatnya dengan DPRD dan seluruh entitas yang berada di daerah termasuk Jakarta terkait dengan UMKM dan koperasi. Bahwa desain perencanaan pembangunan koperasi di DIY dalam perspektif pemerintah daerah itu seperti ini. Ini kerangka regulasinya seperti ini. Biar bisa dijadikan guideline, ben sama cara melangkai arahnya kemana itu ben sama. Maka kemudian kita susun regulasi itu berupa peraturan daerah. Dan kalau yang berupa budgeting, ya, kita ini banyak skema budgeting kalau kaitan dengan pemberdayaan koperasi. Kegiatan sosialisasi perkoperasian itu hampir setiap tahun ada Bu ya. Kita ada hampir setiap tahun kita ada sosialisasi perkoperasian, kita ada sosialisasi penumbuhan wirausaha baru. Kemudian kita yang terkait dengan koperasi itu hampir setiap tahun kita dorong untuk selalu ada. Ya mungkin karena paketnya, mungkin karena paketnya secara kuantitas jumlah itu terbatas, sehingga karena jumlah koperasi yang harus secara wilayah saja itu cukup luas, mungkin jumlah paket yang ada tiap tahun kita itu belum bisa masif. Kemudian kalau yang kaitan dengan pengawasan, kita sering ke lapangan diajak teman-teman dinas koperasi UMKM
dolan ke koperasi-koperasi. Koperasi itu sering kita minta tolong dong kami diajak ke koperasi sing wis berhasil karo sing gagal. Biar kami juga bisa memantau. Dulu karena dulu pernah kita dinas koperasi kita support ada program dana bergulir. Tapi dana bergulir itu setelah tahun 2019 kayaknya itu ada moratorium kaitan dengan dana bergulir itu karena banyak sisa-sisa tunggakan harus diselesaikan itu, sehingga terjadi moratorium, dilakukan monitoring evaluasi. Sejak saat itu sementara kita berhentikan untuk yang dana bergulir. Itu kaitan dengan fungsi budgeting. Nah, terkait dengan yang belum kita dorong itu satu kaitan dengan brand. Yang memang koperasi ini harus di backup branding. Karena ya kalau tadi Gus Jafri ketika kita kalah bersaing dengan badan-badan usaha keuangan yang konvensional. Lah biar Arab kalah, mereka itu menyisakan 30% di marketing. Di marketing gue tawa-tawa mereka sudah menyediakan dana itu. Apa kalah karo pinjol karo judol. Judol karo pinjol 50% tinggo marketing. Nah, kita ya, kalau nggak ada backup branding itu ya susah. Maka memang yang perlu kita diskusikan ke depan Bu Kapit ini branding untuk koperasi. Jadi ya kalau itu di dunia digital itu kita misalnya koperasi mana di Jogja ini yang baik berhasil, salah satunya misalnya Furkon ya belanja ning kono, atau misalnya ada produk apa unggulan di Kopontren Al-Furqon itu misalnya sembako. Nek belanja murah sembako itu partai kecil, partai besar, koperasi Kopontren Al-Furqon siap kirim dimanapun dengan jumlah berapapun itu. Nah, misalnya kayak gitu. Sekarang kan Agung Sume itu butuh berapapun jumlahnya, kami Kopontren Al-Furqon siap kirim. Nah, kalau sudah kayak gitu misalnya bebas ongkos kirim bisa masuk di situ misalnya. Bebas ongkos kirim dari customer ke Kopontren Al-Furqon terbiayai dari dana bebas ongkos kirim itu. Kami customer akan tertarik dengan brand itu. Aku mending tuku beras Arab Ewo Arab Ewo dengan tuku beras karo tuku ndok minyak ning kono. Engko ono harganya sekian, tapi nggone Al-Furqon ki lho penak iki apa butuhe dicukupi gue wah dhewe malah diterke tekan omah berapapun butuhe. Nah, menurut saya brand-brand seperti itu perlu kita backup ke depan, karena kalau kita nggak butuh kalau nggak kita backup brand, karena posisi pemerintah daerah itu ya isane memfasilitasi Gus. Nek cukupi ndak bisa ya bukan. Tadi misalnya gagasan brand itu kita bisa memfasilitasi bebas ongkos kirim misalnya. Kalau hari ini baru masuk di Sibakul, mungkin ke depan kalau ini memungkinkan bisa kita matur ke Panja Bupati untuk bisa masuk di situ bebas ongkos kirim. Untuk apa? Untuk nge-brand koperasi. Dan sing entuk brand ki ora ming aplikasi-aplikasi sing lain sudah ada gitu. Misalnya itu, artinya butuh brand. Kemudian yang kedua yang belum atau masih perlu kita tingkatkan itu event. Jadi ya mungkin ke depan perlu kita bikinkan event produk-produk koperasi. Jadi ke masing-masing koperasi kita minta untuk menyajikan produk-produk unggulannya. Kemudian kita minta kayak misalnya space di Ambarukmo Plaza apa di Mutiara 1 apa 2 gitu untuk produk-produk koperasi. Biar tadi untuk brand tadi itu, untuk gede semangat gitu. Bahwa produk-produk koperasi pun bisa bersaing loh dengan produk-produk yang lain. Artinya layak itu ditampilkan.
Kemudian yang ketiga yang perlu juga kita fasilitasi mungkin mempertemukan koperasi-koperasi dengan lembaga-lembaga atau pengusaha-pengusaha yang sudah sukses gitu, atau badan-badan usaha yang sudah kapasitasnya besar, kita pertemukan dengan koperasi-koperasi menengah misalnya, untuk menyemangati mereka. Mbok menawa mereka punya produk sing iso ditangkap oleh koperasi-koperasi menengah kita yang ada di Jogja itu. Misalnya ada pengusaha besar siapa atau pengusaha jejaring, di forum itu kita undang. Kemudian pengusaha siapa lagi atau badan usaha lagi, bank-bank yang sudah konvensional itu misalnya kita hadirkan. Tugas kita hanya nemu kayak mereka, mendorong bukan dewe, fasilitasi, mendorong bukan dewe, ketemu ini loh, ketemu karo pengusaha-pengusaha. Ya itu menurut saya itu sebagai bagian dari upaya untuk memberikan brand bahwa koperasi itu bisa diyakinkan ke masyarakat sebagai salah satu solusi lembaga keuangan, lembaga badan usaha. Oke, baik. Terima kasih Pak Aslam. Jadi Bu Tuti mau menambahkan mungkin terkait perlunya branding untuk koperasi ini. Makasih Mbak. Sebetulnya branding itu memang sangat perlu karena apa? Karena sekarang yang branding koperasi banyak negatifnya Pak ya. Banyak sekali negatifnya karena memang yang langsung mencuat itu kalau koperasi negatif. Nah ini tapi kami sudah mendorong ya Pak, tapi terus terang saja kelihatannya kok nggak pingin pamer koperasi itu. Sudah cukup, artinya sudah melayani anggota dengan baik, mereka ekonominya sudah meningkat, itu kelihatannya sudah cukup dan nggak mau umuk gitu. Nah, ini yang menjadi problema itu kami itu sehingga kami dorong diceritakan kalau misalnya memang sudah bisa melayani kemana-mana, diceritakan lewat media gitu. Harus mempunyai medsos, saya setiap hari itu melihat medsos ini koperasi Pak. Medsos koperasi, anggotanya berapa gitu, anggotanya 6.000, kok followernya hanya 700 gitu ya, kayak itu. Nah ini harus seperti itu karena itu belum terbiasa di koperasi. Beda mungkin dengan UKM yang perorangan lebih ya. Nah, ini koperasi ini harus juga disadarkan bahwa mereka tuh perlu pamer bahwa mereka tuh sudah berjasa dalam tanda kutip, sudah mempunyai bisa mengentaskan ekonomi masyarakat ini dengan jalan seperti ini, itu akan harus dipamerkan sebetulnya oleh koperasi, bukan kita yang memamerkan. Mereka cerita apa saja yang tentang koperasi ini. Ini kami berusaha untuk memfasilitasi itu dengan cara apapun ya, karena kita harus melawan branding negatif tadi itu. Nah, kemudian selain itu juga kami mengajari untuk koperasi ya, yang koperasi memang sebagian besar masih sudah seumuran saya lebih gitu ya. Jadi untuk medsos ini ya itulah yang harus sedikit sabar bagaimana untuk ini koperasi. Tapi kalau koperasi yang seperti Al-Furqon langsung cepet seneng kalau seperti itu koperasi ya. Kita pembina pendampingnya senang sekali, nggak banyak pekerjaan, tapi kan harus yang sampai berulang kali coba di ini gitu. Nah kemudian kami juga mendorong koperasi untuk mengikuti belanja langsung pemerintah, kan sekarang sudah lewat katalog nih. Nah sebetulnya beras itu sudah bisa masuk ke katalog. Nanti siapa tahu Dinas Sosial membutuhkan, siapa tahu BPD membutuhkan, itu kita sudah siap di katalog. Nah ini kita dorong untuk yang seperti itu. Apalagi tahun depan kalau misalnya jadi ada makan gratis. Itu peluang bisnis itu sebetulnya. Tidak mungkin itu dilakukan dengan beli langsung ke catering, karena tidak, pasti lewat katalog, pasti itu. Nah, katalog atau toko daring. Ini koperasi harus menangkap peluang seperti itu. Nah, ini yang terus kami bicarakan di mana-mana oleh pendamping kami juga seperti itu, supaya tergugah
ini bahwa koperasi itu memang harus maju, harus bersaing gitu. Oke, saya mau bertanya ke Pak Zafri, tadi dikatakan pendampingannya perlu ditingkatkan gitu Pak ya. Nah, pendampingan seperti apa ini Pak yang dibutuhkan oleh Kopontren supaya usahanya itu terus berkembang, dan juga apa aja Pak yang dibutuhkan oleh Kopontren, ini dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Silahkan. Jadi sebenarnya tadi sudah banyak diungkapkan. Jadi mungkin di podcast ini kemudian keluar ide-ide ya. Jadi tadi Pak Aslam sudah ngendiko, jadi bagaimana kemudian itu juga akan merangsang kami. Ibu Tuti juga koperasi bagaimana ya, bukan umum ya Bu ya, tapi lebih kemudian kita memang harus show Marketing lah konteksnya. lebih di sana konteksnya. Itu kita dari sisi kami siap seperti itu. Jadi kalau tadi dari Pak Aslam dari sisi brandingnya, kemudian ada semacam support tadi sangat konkret ya, contohnya adalah biaya kirim, ongkos kirim, sehingga kemudian kami bisa lebih bersaing. Dan kemudian nanti itu tinggal kami nangkep, dan kami bagaimana mempertahankan kualitas. Ketika itu supportnya nanti ditarik, kami kan sudah punya pasar tuh, kami sudah menjalin hubungan yang baik. Ya memang di situ kita harus apapun di era sekarang Kopontren juga harus berani bersaing untuk itu gitu. Memang dari awal kami memang perlu seperti ini. Kemudian tadi di katalog itu, karena kami punya keunggulan yang mungkin tidak semua Bu, karena kami ada di daerah pertanian gitu, sehingga kami mungkin bisa memberikan harga yang lebih bersaing karena kami bisa dari anggota-anggota Kopontren kami yang pada menghasilkan panenan padi beras itu bisa menjual ke kami. Harganya sudah lebih tinggi daripada mereka jual biasa. Kami mendapatkan pulaan sudah lebih rendah daripada kami pulaan di pedagang Nyun Sewu, pedagang yang selama ini kami pulaan. Jadi karena mungkin seperti memotong rantai distribusi juga di situ. Memotong rantai pasok. Itu. Dan mungkin saya nambahkan ini untuk kemudian menjadi yang kita bersama adalah untuk pendekatan permodalan. Baik itu di unit usaha sektor real kami maupun di unit usaha simpan pinjam. Untuk unit usaha simpan pinjam saya sudah pernah mengungkapkan bahwa bahan baku dari usaha unit simpan pinjam adalah dana masyarakat, dana anggota. Kami perlu semacam support untuk menjamin bahwa ketika anggota masyarakat menyimpan uangnya, dananya di Kopontren Al-Furqon, unit usaha BMT-nya, insya Allah aman loh, berkah loh. Kami pemerintah ada di belakangnya Kopontren Al-Furqon loh, sehingga ayo gak usah ragu-ragu. Gitu. Boleh kami diseleksi, karena memang satu-satunya jalan adalah manajemen kami memang. Kami sangat terbuka seperti itu, bahwa kami sudah melakukan ini, kurangnya apa, sehingga kita betul-betul bisa kemudian keluar itu memang ketika pemerintah mengatakan kami ada di belakangnya BMT Al-Furqon loh, itu kami juga apa ya lagi panda itu apa ya Pak Salam ya? Sembodo. Gitu. Kemudian untuk yang sektorial terus terang bahkan Nyun Sewu saya ungkapkan di sini di LPDB Kementerian pun kami harus ada agunan kependaan sertifikat. Jadi kalau kami rumah ketua yayasannya di desa, harga tanah seberapa price ya, sehingga kemudian mungkin kalau ada semacam, kan kita akan tahu ya ada KUR, ada penjaminan semacam itu untuk Kopontren yang sudah dinilai sehat dan manajemennya siap. Pemerintah siap loh, kami punya lembaga penjaminan kayak bank di KUR loh, monggo lembaga yang punya bisa memberikan dana ini bisa dipercaya loh gitu. Kami siap seperti itu, jadi bisa mendapatkan modal itu semakin besar sehingga kita bisa semakin bersaing karena kita mendapatkan skala ekonomi yang kemudian lebih efisien ketika modal kami semakin besar. Tapi perlu dukungan itu karena memang seberapa toh pesantren Al-Furqon punya aset kebendaan tanah dan bangunan yang bisa untuk kita agunkan gitu. Kami dengan aset yang tadi saya sebutkan itu semua sudah masuk sana. Sementara kita insya Allah masih bisa nih running lagi untuk tumbuh. Dan kalau misalnya bukan hanya Kopontren Al-Furqon, tapi koperasi yang memang punya standar tertentu. Misalnya nanti dinas koperasi punya standar tertentu. Begini, Bank BPD itu kan sebentar lagi menjadi bank devisa dari modal dasar 4 triliun
Perda yang terbaru itu menjadi 8 triliun. Sudah fasilitasi di Kemendagri hari ini perda itu. Artinya mulai 2025 itu sudah Bank Devisa, Bank BPD itu. Dan Bank BPD kan kita punya program kecuali kredit mikro, kita kan juga punya kredit mikri juga. Seperti yang punyanya. Ya, kita punya program kredit mikri juga yang tentu cash flow-nya nggak banyak. Tapi skema bunganya kan sama dengan kredit PD. Kalau di BPD itu ada kredit PD, kredit pembangunan daerah yang 3% per tahun, sama yang punya jenengan itu. Misalnya mampu tidak itu kemampuan manajemen akuntansinya koperasi, saya tidak menyebut Al-Furqon tapi koperasi itu ikut menyalurkan kur mikro atau mikri tadi itu, kira-kira manajemennya mampu nggak? Kita prinsipnya siap, asal di situ berarti kita berbagi keuntungan. Tidak hanya sekedar penyalur yang tidak mendapatkan ya. Gitu. Tapi kalau saya matur perangkat manajemen akuntansinya siap ya. Insya Allah siap. Mungkin sebagai bahan kami nanti Bu Kabid kalau ketemu dengan jajaran direksi Bank BPD atau ketemu dengan pemerintah daerah, kalau punya produk mikri, mikro, dan mikri itu kan peruntukannya untuk masyarakat Jogja. Sepanjang itu koperasi ya, saya tidak merekomendasikan di luar koperasi ya. Karena yang di luar koperasi itu kan ada lembaga keuangan juga yang juga sudah menyalurkan tapi mungkin bukan kur. Tapi khusus yang tadi mikro atau mikri itu kalau saya punya ngen pada saatnya itu memang khusus koperasi. Di luar koperasi ya jangan dulu gitu loh. Itu karena kalau koperasi kan memang basisnya masyarakat dan itu sebagai upaya untuk mendongkrak populasi brand karo tambah cetar itu loh jenenge koperasi. Ini berarti saya harus belajar nih. Belajar tentang aturan-aturan tentang itu, kemudian bagaimana menyiapkan koperasi siap itu. Artinya perangkat manajemen akuntansinya harus siap. Baru lagi nih. Untuk tambahan, kami di LPDB pun dari LPDB juga turun ke lapangan. Anggota-anggota kami yang kita salurkan pembiayaan itu langsung dimonitoring dan kami secara kontinu setiap bulan minimal itu selalu melaporkan bagaimana kesehatan pembiayaan-pembiayaan yang kami salurkan dari dana LPDB, dan itu kami selalu siap. Gitu. Cuma tadi memang ketika kemudian kita mau naik plafon, sana mintalah akunannya juga harus naik lah. Itu kan mentoknya Kopoten kan di sana. Jadi maksud saya adalah ketika kemudian itu disupport oleh pemerintah katakan seperti itu dengan skema apa? Kita derek skema dalam artian setiap saat harus ada laporan dan kami setiap saat bisa masuk memonitor langsung. Kita siap. Kita siap karena kita juga pengen sehat. Kami tidak pengen seperti dulu ya, mungkin sejarah Kopontren dulu ya, layar itu ya, mati tidak hidup itu kita enggak, kita memang soalnya ya memang angel Bu Kabid menghilangkan stigmatisasi koperasi itu identik dengan simpan pinjam sing macet, buruk. Iya itu, karena brandingnya itu ya harus kita lawan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Tuti, terima kasih Pak Aslam, terima kasih juga Pak Zafri sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast Klinik Koperasi hari ini. Menarik sekali berbincangnya, terima kasih sekali, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Klinik Koperasi persembahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY. Saya Noris, Bu Tuti, Pak Aslam, dan juga Pak Zafri yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.